Hai guys, ketemu lagi bersama saya Eric Black. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya agar ikan kesayangan kita tetap aman ketika ditinggal mudik atau ditinggal berlibur. Nah, banyak teman-teman kita yang beranggapan bahwa ikan kalau ditinggal selama 1 minggu atau 2 minggu bahkan lebih tidak dikasih makan akan mati. Sebenarnya tidak teman-teman. Justru ikan kalau makannya kebanyakan, terus kapasnya tidak dibersihkan, airnya tidak diganti, ya ikannya akan diserang jamur atau sakit atau kehabisan oksigen karena makan kekenyangan, itu bisa membuat ikan mati. Tapi kalau ikannya posisinya puasa dan tidak makan, maka ikannya tidak akan mati. Paling ikannya ya agak kurusan, perutnya agak kempes. Terus nanti setelah kita berikan makan, dia akan sehat dan gemuk kembali, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin ikannya ditinggal mudik, jangan khawatir. Kali ini saya akan berbagikan pengalaman saya bagaimana cara-cara yang ampuh untuk ketika ikan ini tinggalkan tanpa harus ada makan. Ya, pertama-tama ketika kita mau berpergian, jadi 2 hari sebelum kita berpergian atau berlibur, airnya kita ganti, teman-teman. Ini air udah lama, kita ganti setengah. Jadi akuariumnya, kaca-kacanya semuanya digosok, dibersihkan tanpa harus dikeluarkan ikannya ya teman-teman. Sama ikan lohan juga sama, jangan sekali-sekali mengeluarkan ikan dari akuariumnya, tapi tetap cuci aja di dalam. Masukkan sponnya, kita cuci di dalam, airnya kita ganti setengah, tambah air baru, nanti kotorannya akan tersaring dan bersih lagi airnya. Nah, itu cara penggantian airnya 2 hari sebelum kita ditinggal mudik. Jadi kalau sudah diganti, sini mesin filternya kita juga bersihkan, pipa-pipanya segala macam kita juga bersihkan, termasuk ini tempat penyimpan busanya juga harus dibersihkan karena dalam-dalamnya pasti akan berlumut atau pasti banyak kotoran-kotoran, bekas kotoran ikan yang nempel-nempel di dalam. Jadi semuanya harus dibersihkan, termasuk pipa-pipanya juga, pipanya semuanya dibersihkan. Nah, terus sudah bersih, sudah diganti airnya, kapas ikannya juga jangan dilupa ganti yang baru, teman-teman. Jadi semuanya serba baru, dari airnya, kapasnya, pipanya, mesinnya, semuanya dibersihkan. Terus setelah sudah dibersihkan, nanti kapasnya pasti akan kotor karena sisa-sisa yang kita bersihkan akuariumnya akan kesedot dan menumpuk di kapas itu, dan sisa-sisa makanan ikan. Jadi 2 hari sebelum berangkat ikan sudah stop makan, jangan dikasih makan lagi, sudah mulai dipuasakan. Nah, jadi pas keesokan harinya kita bersihkan kapasnya yang telah kotor, yang sudah menyaring air atau yang sudah menyedot kotoran-kotoran ikan, sisa-sisa makan, kita bersihkan kapasnya. Setelah kita bersihkan, kita simpan kembali. Keesokan harinya ikan sudah aman buat ditinggal mudik. Nah, jadi itu tips yang pertama. Terus yang kedua, jangan lupa perhatikan voucher listrik. Bagi teman-teman yang menggunakan listrik yang masih memakai voucher, harus diperhatikan. Kebanyakan ikan teman-teman yang biasanya berakibat fatal karena voucher listriknya habis, ikannya kehabisan oksigen, juga lampunya mati. Dalam jangka waktu yang lama ikannya pasti akan mati karena akan kekurangan oksigen. Itu harus diperhatikan juga. Nah, kemudian alangkah baiknya lebih aman, belikan aerator atau oksigen yang ACDC, bukan yang baterai ya teman-teman. ACDC itu dia sistemnya kayak HP, dicas. Jadi pas lampu mati dia otomatis hidup, langsung pakai kayak baterainya, hidupkan ini.
Dan ketika lampunya sudah hidup, dia otomatis mati dan ngecas lagi. Itu yang AC/DC, itu harganya sekitar 200 atau 300 ribuan. Yang 200 ribuan juga ada. Beda dengan yang baterai. Nah, lebih aman. Jadi pas teman-teman pulang mudik, tiba-tiba mati lampu, jadi aeratornya bisa membantu mencukupkan oksigen di dalam air. Nah, itu tips. Sudah yang bagian seperti ini. Jadi ikannya puasa. Ikan ini 1 bulan tidak makan tidak akan mati teman-teman, karena biasanya ikan arwana kalau ngeram telur itu 40 harian biasanya anaknya di mulut dan tidak ada makan apa-apa. Sama lohan juga sama, bisa bertahan. Paling dia agak bosan, agak lemah, tapi nanti ketika kita kasih makan lagi, perawatan lagi, ikannya akan kembali normal lagi. Ini yang untuk tips yang menggunakan filter yang boxnya di atas. Nah, bagaimana caranya kalau kita menggunakan yang sistem biofoam seperti ini, sistem biofoam. Nah, jadi sama perawatannya, kita bersihkan semua akuariumnya, akuarium kaca-kacanya kita bersihkan semua, terus airnya kita ganti setengah, sama ini filter yang di dalam sini ini. Nah, ini semuanya harus dibongkar, dibersihkan semuanya teman-teman, karena posisi ikan lagi puasa, jadi bakteri-bakteri yang di dalam air ini bisa menggerogoti sirip-sirip ikan lohan ini. Ikan apa sama aja, biasanya dia akan menggerogoti sirip-sirip, karena tidak ada lagi bahan makanan yang untuk dimakan bakteri-bakteri ini. Nah, kalau ikan ada makan, bakteri itu akan menggerogoti kotorannya dan mengurainya sehingga menjadi ini kayak debu-debu gitu. Ini adalah hasil dari penguraian bakteri. Jadi bakterinya mengurai kotoran yang tersedot ke dalam. Semuanya harus dibersihkan teman-teman. Bersihkan sampai bersih-bersih. Kemudian ikannya juga di stop, nggak usah dikasih makan lagi. Nah, sama juga lebih amannya aeratornya jangan menggunakan yang seperti ini. Ini kalau lampu mati juga mati dia. Tapi belikan yang AC/DC, lebih aman. Nah, kalau AC/DC lampu mati dia langsung hidup otomatis. Nah, ini ikan koleksi saya. Ikan ini pernah ditinggal mudik 1 minggu, 2 minggu, aman-aman, tidak ada yang mati. Paling biasanya jenongnya agak kempes, perutnya agak kurus karena ikan tidak ada makan. Tapi aman teman-teman di sini. Banyak yang beranggapan biasanya bingung ikannya harus dikasih makan dengan alat yang biasanya dijual di toko-toko ikan, alat otomatis pemberian pakan itu biasanya kurang efektif, karena memang ikan makan, ikan bertahan hidup, tapi kotoran ikan akan menumpuk di sini teman-teman. Nah, ini saya kasih lihat ini, kotoran ikan akan menumpuk di sini. Jadi selama 1 minggu atau 2 minggu kotoran seperti ini berada di sini teman-teman. Nah, ini akan fermentasi menjadi bakteri-bakteri, bahkan bisa menjadi kayak plankton-plankton, kutu air di dalam akuarium itu yang bisa menyerang ikan dan membuat ikan stres dan mati. Ikannya bisa jamuran karena di sini. Ini biasanya akan keluar cacing-cacing putih, bahkan biasa akan mengeluarkan cacing-cacing merah dari kotoran-kotoran ikan seperti ini. Nah, ini baru 1 hari dikasih makan, sore harinya ikan sudah buang kotoran, sudah seperti kayak gini. Apalagi 1 minggu atau 2 minggu teman-teman. Nah, itulah pentingnya ikan puasa jika mau ditinggalkan. Nah, karena tidak ada yang membersihkan kapas ini. Nih, jadi meskipun ditinggal selama 1 minggu atau 2 minggu, kapas ini akan tetap bersih dan tidak akan kotoran karena ikan sudah puasa teman-teman. Nah, seperti itu yang langkah-langkah amannya. Dan juga jangan lupa untuk pergantian airnya teman-teman. Airnya sebaiknya kita menggunakan air yang sudah difilterisasi. Di video saya yang sebelumnya saya ada memberikan tutorial cara mengolah air hujan dan air PDAM. Semuanya diolah dulu, tidak bisa langsung pakai. Harus diolah, harus diendap, harus diaerasi, baru bisa diganti setengah. Nah, kalau teman-teman ingin yang praktis, cukup belikan air isi ulang atau air galon. Jadi sebelum berpergian, airnya diganti setengah, 50% dulu. Nah, pastikan ikannya sudah benar-benar puasa dari 2 hari sebelum kita tinggalkan. Karena jika 1 hari sebelum berangkat kita kasih makan, ikan maka akan membuang kotoran
dan kotorannya akan tetap berada di kapas di box ini. Jadi kita tidak bisa bersihkan. Dan itu yang akan membuat ikan biasanya tidak enak karena airnya akan bau dan juga banyak bakteri atau amoniak yang di dalam kandungan air. Jadi sekian dulu tips saya tentang bagaimana cara merawat ikan ketika ditinggal mudik. Dan satu lagi teman-teman, yang jangan pernah disepelekan adalah ini, tutup. Ikan kalau sudah lapar, jadi kalau ada yang nyamuk hinggap di sini, kecoa atau lalat, dia pasti akan lompat berusaha menangkap ini untuk dimakan. Jadi kalau tidak kita tutup, ikannya bisa terjun bebas. Sudah banyak kejadian ikan terjun bebas. Ini ikan lohan, ikan arwana, semuanya saya tutup teman-teman. Semuanya saya tutup. Bisa menggunakan tutup kaca atau jaring-jaring yang plastik. Pokoknya pandai-pandai teman-teman bagaimana caranya ditutup. Semuanya ditutup. Ini semuanya ditutup teman-teman. Ini kaca, bagian atasnya kaca. Nah, ini kaca semua ini tutup. Jadi ikan tidak bisa melompat keluar. Jadi wajib ditutup ya teman-teman, karena posisi ikan lagi puasa pastinya agresif. Tidak boleh melihat ada lalat, nyamuk, kecoa, apa saja yang hinggap di tepi-tepi atau cicak. Ikannya berusaha untuk melompat dan memakannya. Itu yang akan berakibat fatal. Nah, sekian dulu tips dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share channel ini. Dan saya akan tetap membagikan tips-tips yang lainnya seputaran tentang ikan hias. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita teman-teman. Nantikan video-video saya yang selanjutnya.